Halo Sobat Milenial semua, jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Excel untuk menyelesaikan suatu linear programming. Atau lebih tepatnya kita kasih judul linear programming dengan Excel. Nah, ini studi kasus bidang penangkapan ikan, khususnya di bidang perikanan tangkap. Namun sebelum itu, sebelum kita melihat bagaimana menyelesaikan persoalan dengan linear programming pada bidang penangkapan ikan, kita lihat dulu pengertian dari linear programming. Jadi linear programming ini adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Jadi kata kuncinya pada linear programming ini adalah pemecahan masalah berupa memaksimumkan atau meminimumkan dengan adanya suatu batasan-batasan tertentu. Ini yang dimaksud dengan linear programming. Jadi misalnya memecahkan masalah bagaimana memaksimumkan suatu kondisi A, tetapi ada batasan-batasan Y, batasan Z, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan linear programming. Nah, ciri-ciri linear programming ada 4, yaitu yang pertama adalah penyelesaian masalah ini mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Kemudian yang kedua, bahwa kendala yang ada ini membatasi tingkat pencapaian tujuan. Artinya cirinya sudah dipastikan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut akan ada kendala yang membatasi. Kemudian yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Nah, langkah-langkah linear programming yang biasa kita gunakan tanpa menggunakan Excel dengan menggunakan metode grafik itu ada 7 langkah. Yang pertama adalah menentukan variabel-variabel kendalanya. Kemudian yang kedua menentukan fungsi tujuannya, yaitu fungsi memaksimumkan atau meminimumkannya. Rumusnya seperti apa. Kemudian kita buat menyusun model dari variabel-variabel kendala yang ada tersebut. Kemudian baru dibuat grafiknya dari model yang ada. Kemudian menentukan titik potong dari grafik yang sudah dibuat. Kemudian menentukan daerah penyelesaian yang sesuai. Dan baru setelah itu dihitung nilai optimum dari fungsi tujuan tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah linear programming dengan metode grafik yang biasa kita kenal. Namun, ada langkah yang lebih cepat lagi, di mana langkah linear programming ini dengan menggunakan add-in solver pada Excel. Dengan add-in solver ini kita tidak melihat grafik lagi, tapi sudah langsung memperoleh hasil angkanya, sehingga langkah-langkahnya itu dapat diperkecil menjadi dari 7 menjadi 4 langkah saja. Yang pertama adalah menentukan fungsi tujuannya, kemudian menentukan variabel-variabel kendalanya atau fungsi pembatasnya, fungsi pembatas untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian disusun model dari variabel kendala tersebut dalam suatu sheet Excel. Jadi tabel-tabel Excel yang berisi rumus-rumus dari variabel-variabel kendala ini disusun, baru kemudian dengan menggunakan add-in solver dihitung nilai optimum dari fungsi tujuan yang dimaksud. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana contohnya menentukan suatu fungsi maksimum dengan menggunakan linear programming dengan add-in solver yang ada pada Excel dengan studi kasus pada bidang perikanan. Oke, misalkan ada pertanyaan seperti ini ya. Hitung jumlah kapal penangkap ikan sehingga jumlah tangkapan menjadi maksimal. Ini ada pertanyaannya dengan data-data yang ada seperti ini, bahwa ada jumlah ikan yang ada, kemudian ada jumlah upaya penangkapannya. Nah, oke, kita jabarkan dulu. Kita petakan dulu yang pertama dari sisi tipe kapalnya. Misalnya pada soal datanya adalah ada kapal longline dan kapal purseine. Ini adalah kapal penangkapnya, tipe kapal penangkapnya. Kemudian kita masukkan di sini ada jumlah upaya penangkapan. Kemudian di sebelahnya kita masukkan ada produktivitas penangkapan. Oke. Nah, ini adalah produktivitas yang
kita lihat berdasarkan data ini, yaitu untuk long line dan pursein. Long line 0,56 dan pursein adalah 1,65. Artinya bahwa setiap kali nangkep itu kapal long line ini dapat 0,56 ton gitulah. Kemudian pursein ini setiap kali nangkep 1,65 ton. Kemudian jumlah upaya penangkapan ini yang dicari kita simbolkan E1 dan E2. Jadi tangkapan maksimum ini kalau kita rumuskan berarti adalah jumlah upaya dikali dengan jumlah produktivitas. Dikali dengan produktivitas. Jadi E1 kali 0,56 ditambah E2 kali 1,65. Nah, ini adalah langkah pertama untuk menentukan rumus fungsi tujuannya. Nah, sekarang langkah keduanya adalah menentukan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatas pertama yaitu bahwa jumlah upaya penangkapan ini tidak boleh lebih dari jumlah upaya yang diperbolehkan. Berapa upaya yang diperbolehkannya? Yaitu bahwa jumlah upaya ini adalah E1 tambah E2 itu kurang dari EMSY yaitu 5.792. Jadi ini tidak boleh lebih dari, berarti kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah fungsi pembatas pertama. Jadi upayanya itu tidak boleh melebihi 5.792 trip. Nah, kemudian kendala yang kedua atau pembatas yang kedua, ini kita buatkan bahwa jumlah ikan yang boleh ditangkap adalah misalnya sebanyak 80% dari jumlah ikan yang ada. Ya kan? Jumlah ikan yang tersedia. 80% ini kan berdasarkan aturan pemerintah ya. Berarti jumlah tangkapan ini adalah, kalau kita misalkan bahwa ini adalah JTB adalah kurang dari 80%. Sementara jumlahnya yang tersedia adalah ini 4.227,78 ton per tahun. Berarti JTB ini adalah 80% dikali 4.227,78. Berarti JTB ini adalah sama dengan 3.382,224 ton per tahun. Nah, ini yang kita perbolehkan tangkap. Nah, berarti kalau begitu sudah dapat kita rumuskan bahwa jumlah tangkapan maksimum tidak boleh lebih dari JTB. Kita gantikan dulu sebentar. Itu artinya bahwa berarti rumus ini, yang tangkapan maksimum ini, E1 kali 0,56 tambah E2 kali 1,65 adalah kurang dari sama dengan 3382. Nah, ini saya berikan tanda kuning ya sebagai rumus utamanya nanti kita akan olah di Excel dengan menggunakan program linear. Oke, sudah ditentukan 3 rumus ini. Oke, nah sekarang kita buat lagi pembatas yang ketiga, bahwa jumlah tangkapan masing-masing kapal ini, misalnya jumlah tangkapan long line ini, produktivitasnya tentunya atau produktivitas rata-ratanya adalah sama dengan atau tidak boleh lebih dari produktivitas rata-rata yang telah ditentukan. Ini given ya, artinya kita sudah pernah menghitung bagaimana menentukan produktivitasnya, yaitu dengan menggunakan EMSY. Demikian juga dengan cara menentukan jumlah tangkapan atau QMSY itu melalui cara membuat maximum sustainable yield dengan menggunakan Excel. Anda bisa buka lagi videonya dengan klik tombol I di pojok kanan atas. Nah, berarti ini kalau long line kita rumuskan kurang dari sama dengan 0,56 ton dan pursein 1,65 ton. Saya kuningkan ini sebagai penanda. Oke, berarti ini sudah ada 4 ini ada 4
yang harus kita olah. Nah, akan kita olah nanti. Oke, biar mempermudah, saya hide dulu. Oke, ini juga sama. Sorry. Ini hide, kita hide. Ini juga kita hide. Pembatas 2 kita hide. Ini juga sama. Oke. Nah, oke, berarti ini kita sudah ketemu ya bahwa fungsi tujuannya sudah ada dan fungsi kendalanya juga ada 3. Sudah ketemu. Nah, sekarang kita buatkan dari pola rumus ini, sekarang kita buatkan di Excel-nya untuk dijadikan formulasinya, untuk dibuatkan formulasinya sesuai dengan rumus yang telah dibuat, fungsi rumus yang sudah dibuat. Di sini ada tipe kapal, kemudian ada upaya, kemudian ada tangkapan per trip. Nah, kita modelkan tabel Excel-nya. Nah, ini nanti kita isikan dengan rumusnya. Rumus yang sesuai dengan fungsi-fungsi tadi. Kemudian setelah tangkapan per trip, kemudian total tangkapan, kemudian syarat, ini kita masukkan. Kemudian ada JTB, atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Untuk upaya, ini yang kita cari. Di sini kita masukkan jumlahnya. Oke. Total tangkapan, ini nanti yang kita cari. Oke, nah ini kita jumlahkan, berarti jumlah tangkapan total adalah long line tambah persen. Oke, kita rumuskan. Kemudian syarat kita masukkan kurang dari sama dengan, dan JTB adalah kita masukkan 3382,224. Oke, sesuai dengan rumus tadi. Nah, tangkapan per tripnya produktivitas kita masukkan untuk long line 0,56, persen 1,65. Nah, upaya ini adalah E1 dan E2, ini yang kita cari. Demikian juga dengan total tangkapan masing-masing kapal. Oke, yang kita cari kita kuningkan biar lebih mudah. Nah, ini adalah total tangkapan, berarti kan upaya dikali dengan 0,56. Oke, rumusnya sudah ada. Kemudian juga persen adalah upaya dikali dengan 1,65. Oke, ini adalah rumusnya. Dan ini sesuai dengan kaidah ya, rumus yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita buka add-in solver. Caranya seperti ini, kemudian solver add-in, nah kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di data, nah ada tool solver ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada set objective, akan muncul tampilan seperti ini. Set objective berarti tujuannya yang mana, yaitu yang kita cari ada yang ini, jumlah tangkapan. Oke, kemudian to-nya kita tulis maksimumkan. Ada pilihan maksimum, minimum, dan value, dan kita pilih maksimum saja karena emang yang kita cari adalah maksimum berapa. Kemudian by changing variable cells, yaitu dengan merubah sel yang mana. Nah, sel yang mana ini kita klik, tentunya yang kita rubah adalah yang upaya ini. Oke. Kemudian subject to constraint, nah ini adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu yang kita masukkan dari pembatas-pembatas tadi. Kita masukkan cell reference-nya, berarti kan jumlahnya kurang dari sama dengan 3382,224. Oke. Kemudian kita klik add. Ini disesuaikan dengan fungsi tadi. Kemudian kita untuk upaya kita tulis integer. Integer ini adalah bilangan bulat, berarti bahwa yang namanya upaya tidak ada nilai desimal ya, karena jumlah tangkap tumpah pelayaran. Jumlah pelayaran tidak ada nilai desimal. Nah, baru kita klik solve. Nah, akhirnya akan muncul angka seperti ini. Ini adalah program linear yang sudah dibuatkan langsung otomatis oleh Excel, bahwa dari total 3382 maksimumnya akan didapat 3381,58 ton dengan upayanya sekian.
Oke, kemudian kita klik OK dengan upahnya 623 dan 12838 trip. Dengan hasil tangkapannya seperti ini, totalnya segini dan kurang dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan karena sesuai dengan rumusnya. Oke, itulah bagaimana caranya riset operasi linear programming dengan menggunakan Excel untuk studi kasus bidang perikanan tangkap. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.